Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aulia Rahma Syadila, Rifki Alfi Fauzan, dan Zahra Asriana ingin memaparkan materi tentang suhu dan termometer. Secara umum, definisi suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Semakin rendah suhu, maka suatu benda semakin dingin dan gerak partikelnya semakin lambat. Sebaliknya, semakin tinggi suhu, maka suatu benda akan semakin panas dan gerak partikelnya semakin cepat. Untuk mengetahui suhu, kita dapat menggunakan indera perasa kulit. Namun, hasil identifikasi melalui indera perasa kulit hanya menunjukkan hasil kualitatif saja, sehingga tidak dapat digunakan sebagai acuan untuk pengukuran. Untuk mengukur suhu dan mengetahui perubahan suhu, kita memerlukan alat yang disebut termometer. Termometer berasal dari kata Latin, thermo yang berarti suhu, dan meter yang berarti untuk mengukur. Prinsip kerja alat ini bermacam-macam, namun yang sering kali ditemui adalah termometer yang menggunakan air raksa. Fungsi dari termometer seperti yang sudah banyak kita ketahui bahwa digunakan untuk bidang kesehatan. Namun tidak hanya untuk bidang kesehatan saja, termometer juga digunakan untuk mengetahui suhu ruangan, suhu oven di dalam dapur, dan digunakan juga untuk keperluan bidang industri. Berdasarkan sifat termometrik benda, terdapat termometer zat cair, termometer bimetal, dan termometer gas. Berdasarkan hasil dari tampilan, termometer digolongkan menjadi dua, yakni termometer analog dan termometer digital. Termometer analog terdapat pada termometer air raksa. Termometer ini terbuat dari pipa kapiler kaca yang di bawahnya terdapat air raksa. Untuk tujuan pengukuran, termometer ini didesain hampa udara. Prinsip kerjanya, apabila temperatur naik, maka air raksa akan naik dan menunjukkan petunjuk suhu sesuai dengan skala yang ditentukan. Termometer digital menggunakan termokopel sebagai sensor untuk membaca perubahan suhu. Secara sederhana, termokopel memiliki dua jenis kabel yang berbeda di ujung logam dan disatukan dengan cara dilas. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya. Nah, sekarang ada termometer berdasarkan manfaatnya. Yang pertama, termometer badan, yang kedua termometer dinding, dan yang ketiga termometer maksimum minimum. Nah, termometer badan ini fungsinya untuk mengukur suhu tubuh. Termometer dinding fungsinya untuk mengukur suhu ruangan, dan yang terakhir termometer maksimum minimum fungsinya untuk mengetahui suhu maksimal dan minimum di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. Nah, sekarang sudah tahu kan kalau jenis termometer itu ada banyak. Satu hal yang menarik dari suhu adalah pada penggunaan skala atau satuannya. Jadi ada 4 skala yang digunakan untuk mengukur suhu. Yang pertama Celsius, yang kedua Fahrenheit, yang ketiga Kelvin, dan yang keempat Reaumur. Nah, dari keempat skala perhitungan suhu itu, yang paling sering didengar pasti Celsius. Karena ketika kita mengukur suhu badan, menaik turunkan suhu ruangan, pasti skala yang terlihat adalah Celsius. Hal ini dikarenakan skala Celsius lebih mudah dibaca, apalagi karena diawali dengan angka 0. Berbeda dengan Kelvin yang titik bawahnya adalah 273. Tetapi di dalam fisika, perhitungan suhu seringkali menggunakan satuan Kelvin. Kenapa? Dikarenakan ketiga satuan lainnya yaitu Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur menggunakan titik beku atau lebur dan titik didih air sebagai batas bawah dan atasnya. Di sisi lain,
Skala Kelvin dibuat berdasarkan gerakan molekul air, bukan dari titik beku dan titik didihnya saja. Apa itu gerakan molekuler? Maksudnya begini, pada suhu 0 Kelvin itu setara dengan negatif 273 derajat Celcius, di mana seluruh molekul air berhenti bergerak atau diam. Jadi, bukan hanya dilihat dari titik bekunya saja. Sehingga, apabila dilakukan untuk perhitungan yang lebih umum, seperti misalnya tekanan gas ideal Spiderman di suhu yang sangat rendah, akan menghasilkan angka negatif. Makanya, Kelvin digunakan sebagai satuan internasional untuk suhu. Lalu, bagaimana cara kita mengkonversikan suhu dari satu skala ke skala lainnya? Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang skala pada termometer. Tadi sudah dijelaskan bahwa termometer ada 4 macam. Yang pertama Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, di sini apa yang telah tertera pada PowerPoint yang ada pada layar, bahwa skala pada termometer Celsius, titik leburnya itu pada 0 derajat. Kemudian titik didih pada termometer Celsius itu 100 derajat, dan jumlah skala pada termometer Celsius 100, kemudian perbandingan skalanya itu 5. Nah, selanjutnya titik lebur pada termometer Reaumur itu 0 derajat, dan kemudian titik didih pada termometer Reaumur itu 80 derajat. Kemudian jumlah skala pada termometer Reaumur itu 80, kemudian perbandingan skalanya itu 4. Nah, kemudian titik lebur pada termometer Fahrenheit. Titik lebur pada termometer Fahrenheit ini ada 32 derajat. Kemudian titik didih pada termometer Fahrenheit ini 212 derajat. Jumlah skala pada termometer Fahrenheit 180. Kemudian perbandingan skalanya yaitu 9. Nah, kemudian yang terakhir, titik lebur pada termometer Kelvin. Titik lebur pada termometer Kelvin ini yaitu 273. Kemudian titik didih pada termometer ini 373, dan kemudian jumlah skalanya itu 100, dan kemudian perbandingan skala pada termometer Kelvin ini yaitu 5. Nah, itu sekilas tentang skala pada termometer Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Selanjutnya ada contoh soal. Di sini terdapat 3 soal, yang mana 3 soal ini mencangkup tentang perubahan suhu jika perubahan suhu dari Celsius ke Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, di sini ada contoh soal mengubah suhu 80 derajat Celsius menjadi skala Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Ada penyelesaiannya. Yang pertama yaitu suhu Celsius ke Fahrenheit. Nah, perbandingan antara Celsius dan Fahrenheit itu 9 berbanding 5. Maka di sini dituliskan 9/5 dikali 80 sama dengan 114. Nah, dikarenakan Fahrenheit dimulai dari 32, maka hasilnya ditambahkan 114 ditambah 32 sama dengan 170 derajat Fahrenheit. Kemudian soal yang kedua yaitu pengubahan suhu dari Celsius ke Reaumur. Nah, perbandingannya Reaumur itu 4, Celsius itu 5, jadi 4 berbanding 5, 4 dibagi 5 dikali 80 sama dengan 64 derajat Reaumur. Nah,
Dikarenakan Reaumur dan Celcius itu sama-sama dimulai dari 0 derajat, maka hasilnya 64 ditambah 0 sama dengan 64 derajat Reaumur. Seperti itu dah. Yang terakhir ada Celcius ke Kelvin. Perbandingannya 5 berbanding 5. Dimana 5 per 5 dikali 80 sama dengan 80. Dikarenakan Kelvin berawal dari 273, maka hasilnya dijumlahkan 273 ditambah 80 sama dengan 353 Kelvin. Nah, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.